Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Tidak terasa sudah hari ke-25 kita menjalani ibadah puasa dan sudah mendekati Idul Fitri. Semoga Sobat Mantri Luka semuanya tetap semangat dan mendapatkan malam Lailatul Qadar ya di Ramadan tahun ini. Sudah lama rasanya tidak membahas seputar masalah diabetes mellitus, di mana biasanya hal ini seringkali ditanyakan oleh Sobat Mantri Luka. Mas, apakah luka diabetes saya bisa sembuh karena kehitaman? Mas, apakah orang diabetes bisa makan nasi seberapa porsinya? Mas, apakah buah-buahan seperti melon, semangka, pepaya bisa dikonsumsi oleh pasien diabetes? Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya saya dapatkan di kolom komentar atau menghubungi nomor WhatsApp saya untuk menanyakan hal tersebut. Tapi akhir-akhir ini tidak banyak dari Sobat Mantri Luka yang menanyakan perihal tersebut. Maka dari itu, di kesempatan kali ini kembali di channel Mantri Luka, saya akan membahas mengenai fakta dan mitos tentang diabetes mellitus, di mana penyakit ini angka kejadiannya semakin hari semakin naik. Dikarenakan memang fenomena yang terjadi di masyarakat kita erat kaitannya dengan pola hidup, dengan tingkat stres, dan juga nutrisi yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Dan maka dari itu ini dia mitos ya dan fakta mengenai diabetes mellitus yang perlu diketahui oleh Sobat Mantri Luka dan nantinya erat kaitannya dengan luka diabetes. Oke, simak video ini hingga akhir agar nantinya mengetahui apa itu fakta dan mitos mengenai diabetes mellitus. Sobat Mantri Luka sekalian, saya akan membacakan dan juga menjelaskan perihal fakta dan mitos tentang diabetes mellitus. Apa saja? Ini dia yang pertama. Yang pertama yaitu mitos makanan manis langsung menyebabkan diabetes mellitus. Nah, ini suatu hal yang salah ya, di mana faktanya memang makanan manis ini akan bertahap untuk menyebabkan diabetes mellitus karena sebenarnya faktor utama dari diabetes ini adalah faktor usia, faktor genetika, dan juga faktor resistensi insulin. Dan memang angka kejadiannya kebanyakan penyebab utama adalah keturunan atau genetik. Oke, itu dia yang perlu diketahui oleh Sobat Mantri Luka sekalian. Dan selanjutnya yang kedua, penderita diabetes tidak boleh makan nasi atau karbohidrat. Itu merupakan mitos. Faktanya adalah memang nasi itu menjadi glukosa dalam darah saat pencernaan ataupun metabolisme di dalam tubuh kita. Tapi ingat, glukosa juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka dari itu, yang perlu kita jaga adalah jumlahnya. Oke, ingat jumlahnya. Mulai sekarang di usia 40, 50, atau 60 tahun, ini sudah mulai memanajemen untuk mengurangi karbohidrat ataupun mengurangi glukosa. Kenapa? Karena akan berisiko apabila kita terus-menerus mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan, yang dicerna nantinya akan menjadi glukosa ataupun gula, ini juga akan berisiko terjadi yang namanya penyakit diabetes mellitus. Oke, dan ini kalau dari saya tipsnya adalah silakan apabila ingin diet, ingin memanajemen, mengatur pola makan. Jadi piring ya dibagi menjadi 4. Jadi di sini ada nasi, di sini ada lauk pauk ya, di sini ada sayurnya dan ada buahnya. Ya, jadi itu adalah triks gampangnya ya. Tips dan trik gampangnya untuk apa? Untuk mengurangi karbohidrat. Karena
ya yang terjadi sekarang, ingat orang negeri sebelah ini, saya tidak menyebut Indonesia ya, orang negeri sebelah nih, masyarakat negeri sebelah, kalau tidak makan nasi itu belum sarapan ataupun belum makan. Contoh pagi hari makan gorengan gitu kan, ya sambil ngopi. Nah, ketika ditanya sudah sarapan atau belum, biasanya jawabannya adalah belum. Padahal sudah menghabiskan 3 gorengan. Ingat, aturlah pola makan agar terhindar dari diabetes mellitus. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu mitos mengenai luka diabetes pasti harus diamputasi. Ketakutan yang terjadi di masyarakat kita apabila terjadi luka, yaitu akan diamputasi. Ingat, faktanya tidak semua luka diabetes harus diamputasi. Jadi ada kalanya memang luka tersebut bisa dirawat dan bisa disembuhkan dengan perawatan-perawatan teknik terbaik. Atau pada kasus-kasus tertentu, contoh terjadi kehitaman pada jari, ya, tidak perlu diamputasi sampai di bawah lutut atau di atas lutut, ya. Jadi kehitaman itu yang harus ditangani terlebih dahulu dan memang ada kasus-kasus tertentu yang mau tidak mau harus diamputasi. Tapi ingat, tidak semua luka diabetes itu harus diamputasi. Oke, itu dia faktanya. Selanjutnya, penderita diabetes tidak bisa sembuh. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasannya diabetes merupakan penyakit terminal ataupun penyakit kronis yang berkelanjutan. Penyakit ini bisa kita kontrol ya dengan cara apa? Dengan cara pola hidup sehat, diet yang sehat, menghindari stres, ya, berolahraga, mengontrol rutin, cek gula darah. Hal ini dibutuhkan untuk apa? Untuk menjaga ya gula darah naik secara tiba-tiba. Nah, ini dapat kita kontrol. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya karena saya pernah mendapatkan pasien di sini memang punya keturunan genetik dari orang tua, dari nenek ya. Itu ada diabetes. Saya tanya apakah sudah diperiksa, belum pernah. Ketika saya periksa ternyata gulanya sampai 450. Kaget ya. Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan, jangan takut ya. Jangan malah tambah insecure gitu kan. Akan tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana memperbaiki pola hidup, memperbaiki pola makan, memperbaiki kita kontrol rutin ya. Cek gula darah sewaktu agar apa? Agar kita dapat mengetahui bagaimana cara mengatur pola makan yang baik dan juga berhati-hati ya untuk apa? Untuk sadar diri ya mengontrol apa yang kita makan. Itu yang harus dilakukan. Oke. Selanjutnya adalah luka diabetes lebih cepat sembuh menggunakan obat merah atau menggunakan alkohol. Nah, ingat luka diabetes ini beda dengan luka-luka lain seperti luka dekubitus, ya seperti luka jatuh dari motor. Tetapi memang dibutuhkan perawatan-perawatan dan juga kontrol manajemen dari diabetesnya tersendiri. Itu nanti akan ada edukasi-edukasinya tersendiri dan juga apabila dari Sobat Mantri Luka yang mempunyai masalah luka diabetes yang biasanya tidak kunjung sembuh, silakan konsultasikan kepada tenaga ahlinya, kepada perawat-perawat luka atau konsultasikan ke Mantri Luka. Ya, tidak perlu sungkan, tanyakan kendalanya apa, kirimkan fotonya dan jelaskan bagaimana riwayat penyakit tersebut ya, riwayat luka tersebut sampai detik ini. Itu akan menjadi sebuah acuan juga buat saya pribadi dan juga teman-teman rekan sejawat untuk bisa nanti mengkaji ya dan juga memberikan solusi untuk Sobat Mantri Luka yang sedang mengalami luka diabetes yang tidak kunjung sembuh. Oke, itu dia mitos dan fakta mengenai diabetes mellitus dan semoga
informasi ini, memberikan informasi yang baru dan juga dapat diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila ada pertanyaan seputar permasalahan perawatan luka, boleh tuliskan saja di kolom komentar atau menghubungi nomor WhatsApp saya. Yang ingin lukanya langsung dirawat oleh Menteri Luka, boleh hubungi nomor WhatsApp saya. Oke, tidak usah sungkan ya, tidak usah takut berbayar atau tidak ya. Wes, tidak usah mikir itu. Yang jelas di sini sama-sama membantu ya, semoga dengan adanya channel ini dapat memberikan manfaat untuk sobat Mantri Luka semuanya. Terima kasih sudah support channel ini dan terus support, jangan lupa. Demikian, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.